gimana kabarnya? Baik dong, sehat, puji Thank you, Tuhan. ya thank you banget udah datang ke podcast Ratatif nih. Kita Akhirnya bisa ketemu lagi ya. ya, kita sekarang mungkin lebih ke ngobrol-ngobrol santai ya. Sekaligus gue pengen nanya nih, sebenarnya kalau misalnya lu dihadapkan dengan dua cowok, satu dia pakai motor, dia pakai mobil, lu lebih demennya sebenarnya yang pakai motor atau mobil? Ya nggak munafik juga sih ya, gue lebih milih yang mobil karena pernah punya pengalaman ya. Walaupun sebagus apapun motornya, tetap kalau kita keluar di siang bolong kita harus tetap jadi ninja Hattori, Wak. Karena kan kalau motor mau semahal apapun, kalau misalnya kehujanan kita tetap kehujanan. Benar. Terus kalau kepanasan kita juga tetap kepanasan. Nah, jadi pengalamannya tuh dulu kalau misalnya pacaran naik motor, kalau siang-siang ya kayak ninja, jadi harus pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, padahal perginya mau ke mall. Iya, jadi lu lebih prefer cowok yang pakai mobil. Padahal setahu gue lu punya mantan dia pakai ninja loh. Dan punya pengalaman hidup yang menurut gue sih agak sakit ya. Sakit tapi sedikit banyak pelajaran buat penonton semua yang pengen tahu ceritanya tentang si Perli nih. Kebetulan temen gue ini, bestie gue ini, dia pernah pacaran sama cowok. Terus cowoknya tuh ya profesinya memang keren sih, petinju. Cuman memang dia juga ngelakuin hal yang nggak baik. Dia pacaran sama petinju, takut ditinju. Enggak, tapi bohong, takutnya nanti ada yang nonton, takutnya ada yang nonton petinju juga, takutnya nanti iya nggak semua orang kayak begitu. Mungkin kebetulan gue ngedapetinnya yang begitu. Iya, jadi lu pacaran sama petinju terus dia akhirnya malah ninju lu gitu ya. Itu gimana ceritanya? Kenapa dia bisa sampai kayak gitu? Lu pacaran berapa lama dulu? Bisa diceritain nggak biar semua teman-teman bisa pada tahu history pacarannya sih sebenarnya 4 tahun ya. Itu bukan waktu itu bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang lama banget juga, enggak. Cuma dari 4 tahun itu ya banyak dapat pelajaran yang akhirnya buat gue sekarang tuh ya mendewasakan gue dengan merubah pola pikir gue. Tadinya kan namanya waktu masih, gue kan kenal dia waktu SMA nih ya. Namanya waktu SMA kita kan lagi inginnya dapet sesuatu yang keren, yang kayak jagoan apa. Mantan lu pakai ninja kan? Bener kan? Tau gue, takutnya gue salah. Iya kan? Iya. Tapi bukan karena ninjanya ya, karena awal dulu pacaran SMA kan motornya bukan ninja gitu. Ninja mah baru-baru setelah beberapa tahun. Nah cuma di tahun pertama kedua sih nggak ada. Itu teman sekolah apa gimana sih? Enggak, kebetulan jadi gini sebenarnya, kakak gua punya pacar. Pacarnya itu petinju. Dia punya saudara sebenarnya. Si mantan gua ini tuh udah ngubungin gua dari gua SMP loh. Tapi nggak gua respon. Karena gua nggak suka. Begitu. Dari SMP dia udah suka sama lu, tapi lu nggak respon. Terus pas di SMA kebetulan gue pacaran abis putus, ada masalah terus doi ini masuk lah dari lu waktu lu SMA. Iya, SMA udah selesai ujian juga, udah akhir-akhir. Nah di awal pertama tahun kedua sih nggak ada kelihatan jeleknya sih kayaknya. Tahun kedua masih nutupin kali ya? Nggak ada sama sekali. Masih belum kelihatan. Gue tuh gini, gue lebih baik nyari cowok tuh yang begini, yang gue mau lihat keburukannya tuh apa sih. Jadi gue mau nerima gitu. Nah kalau ini gue nggak, selama 2 tahun itu gue sama sekali nggak ngelihat keburukannya sama sekali. Nggak ada sama sekali. Tidak ada keburukan yang dia tampilkan di awal hubungan dari 1 sampai 2 tahun. Iya, nah makanya buat kalian semua kalau misalnya mau ke jenjang pernikahan nih, gue aja yang 2 tahun pacaran aja masih nggak tahu sifat watak yang sebenarnya gitu. Apalagi kalau misalnya kalian yang mau nikah, kan kalau gue pribadi sih gue pinginnya nikah sekali seumur hidup ya. Betul, setiap orang pasti mainnya kayak gitu ya. Jangan sampai kalian karena sekarang kebanyakan karena target umur sih. Kalau udah 25 udah wanti-wanti gue harus nikah, Terus kalau ngeliat temen kita yang udah nikah terus kayak dia pengen cepet iya benar. Dia memaksakan menikah. Bukan memaksakan sih, lebih ke asal comot, asal pilih pasangan gitu. Yang penting ada ya udah lu lari padahal dilamar gitu. Padahal
masa nikah sama masa pacaran tuh beda banget. Nah itu gue udah 2 tahun kenal tapi gue belum tahu watak sifat aslinya, padahal keluarganya tuh udah deket banget, keluarga gue udah deket banget sama keluarga dia. Dan lu nggak ngelihat sedikit pun red flag kayak ciri-ciri dia nggak baik itu? Belum? Enggak sama sekali, selama 2 tahun pacaran loh itu ya. Nah, 2 tahun itu waktunya lama loh ya. Iya, lumayan. Nah, di tahun ketiga itu ada sebuah tragedi. Ya gue nggak bisa nyalahin satu pihak doang, gue nggak bisa nyalahin dia doang. Bisa jadi elunya juga ada sedikit salah. Gue juga yang mungkin namanya perempuan ada cerewet-cerewet sedikit atau segala macam, tapi tetap aja kalau main tangan itu salah ya. Mau emosi apapun laki-laki kalau main tangan menurut gue nggak baik. Karena gue juga gue nyari laki-laki, gue ngeliat dari bokap gue juga. Iya, bokap lu kan baik banget. Karena gue tau bokap gue tuh family man banget, nggak pernah namanya main tangan ke istrinya, ke anaknya. Selama gue hidup 24 tahun sama bokap gue nggak pernah sekalipun gue ngeliat main tangan sama nyokap gue ataupun sama anak-anaknya. Nah ketika itu gue harus ngalamin gue ditampar nih Beb. Awal mula lu ditampar? Ditampar. Itu gara-gara apa Beb? Kenapa bisa dia sampai nampar lu? Kesalahan kecil banget sih, hanya gara-gara hanya gara-gara gue lagi sakit waktu itu, berobat lah ke rumah sakit. Terus kan gue naik motor ya, di jalan itu dia nyuruh gue minum obat. Gue nggak mau, maksud gue minum obatnya nanti aja di rumahnya, begitu doang. Terus dia kayaknya kelepasan nampar gue gara-gara cuman minum obat doang. Iya gitu doang. Kan maksud gue setiap hal itu tuh jadi hak lu kan. Dia bisa ngasih tahu lu tapi nggak perlu memaksa lu, nggak perlu main tangan gitu lah. Itu nampar di jalan apa gimana? Nampar di jalan. Nah gue itu tipe cewek yang gue kalau ribut gue nggak mau orang lain tahu. Gue kalau ribut sama pasangan gue nggak pingin orang lain tahu. Gue pinginnya orang lain tuh ngelihat gue ya gue sama pasangan gue baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Lu nggak akan pernah cerita apapun? Nggak. Ketika berumah tangga pun gue pinginnya komitmen gue sama suami, kalau kita lagi ada masalah ya udah kita keep berdua, orang lain nggak perlu tahu, tetangga nggak perlu tahu. Kalau misalnya kita lagi ribut terus ada teman kita yang lain datang ke rumah, ya udah kalau kita lagi marah sekalipun ya gue bilang ke dia jangan diliatin. Kalau perlu kita tetap kelihatan baik-baik aja, kalau orang nggak ada baru terserah deh lu mau ribut mau apa gitu. Nah udah gitu dia nampar gue. Cuma salahnya gue gini, komitmen gue itu dari awal pacaran, selama dia setia ya semua masalah ya gue masih bisa tolerir. Nah itu udah jelas-jelas salah gue sih. Nah untuk kalian semua anak muda, kalau misalnya pacar kalian udah berbuat hal-hal yang kebanyakan tuh gini Beb, kita pacaran tapi terlalu banyak mentoleransi. Sedangkan kalau kita udah nikah udah susah itu. Gitu. Intinya adalah ketika misalnya lu mau lihat suatu hal yang it's not good menurut lu, jangan pernah mentolerin gitu ya. Jadi kalau bisa lu ngasih batasan alias boundaries gitu ke pasangan lu biar dia tuh tahu itu tuh salah. Dan lu waktu lu ditampar lu diem aja, lu nggak marah, lu nangis. Gue diem aja, gue nangis lah. Cuma waktu itu kan posisinya hujan, gue sakit hujan naik motor. Makanya kan gue bilang, motor semahal apapun gue lebih baik pilih naik mobil. Karena kalau hujan kehujanan, panas kepanasan gitu. Nah terus gini Beb, kalau misalnya laki-laki nih sekali aja dia udah main tangan, mau dia janji nggak akan mukul lagi, nggak akan ngulangin lagi, pokoknya semuanya bullshit. Kalau sekali dia bisa kelepasan, selanjutnya pun bahkan ada kejadian seperti itu. Jadi gue bilang, gue ngingetin jangan hal itu, bukan hal kecil sih, hal kecil yang menurut lu little things tapi bisa berimpact besar ketika lu sudah menjalin hubungan yang lebih lama. Tapi kalau main tangan sebenarnya udah nggak bisa ditolerir. Terus lu tahu kan yang lagi rame nih sekarang, lagi rame nih di Rizky Bilar ya sama Lesti. Nah itu kalau menurut gue karena mereka pengenalannya belum pada masa pacaran itu pengenalan. Gue setuju sama lu karena mereka kan memang ya karena jodoh-jodoh ini juga kan. Gue gini, pacaran itu tuh untuk pengenalan kita untuk ke jenjang pernikahan. Makanya gue sebenarnya agak sedikit nggak
setuju sama orang yang katanya baru kenal langsung nikah, menurut gue nggak baik. Jadi lu harus kenal dulu. Kalau bisa lo kenal sampai keluarganya, neneknya, bibit bebet bobotnya, teman-temannya lo harus tahu. Iya, karena lingkungan juga amat sangat mempengaruhi. Iya. Gitu. Udah gitu, kenapa gue bilang mau pacar kalian misalnya minta maaf, janji, sumpah-sumpah apa segala macam, tapi gue yakin pasti suatu saat kalau misalnya lu balikan lagi, lu bakal kenal lagi. Mengulangi hal yang sama. Karena gue jadi 4 tahun pacaran itu gue 3 kali ya. Itu kan yang pertama ditampar. Yang kedua sama ditampar juga di hari ulang tahun gue. Udah itu mah jangan diceritain, makanya gue. Ulang tahun lu ditampar? Iya, udah itu jangan diceritain. Dan yang ketiga itu yang paling parah sih, yang kenapa gue sama dia bener-bener pisah, karena yang ketiga itu yang paling parah banget. Sampai dipukulin. Jadi ceritanya gue kan bawa mobil tuh, gue jemput ke rumahnya, mau pergi jalan-jalan ke salah satu mall. Jadi dulu tipikal bucin yang ngejemput cowok lu ya? Iya kalau udah iya benar. Lagi juga udah 4 tahun pacaran kan. Udah nggak ada inilah ya. Ya udah gitu. Udah gitu. Lu jemput cowok lu? Gue jemput cowok gue mau jalan ke salah satu mall di Bogor. Nah cowok gue itu tipe cowok yang temperamen banget, karena mungkin karena dia petinju atau apa ya, nggak ngerti deh. Kayaknya sedikit ngaruh kali ya. Menurut gue sih sedikit agak ngaruh ke karakter. Iya benar. Jadi kalau gue pacaran sama dia tuh gue nggak boleh salah ngomong sedikit aja tuh gue nggak boleh. Salah ngomong sedikit gue nggak boleh. Jadi gue bisa dimaki-maki kan depan orang. Kayak misalnya contohnya gue pernah nih makan di salah satu restoran di dalam mall. Udah gitu makanan baru datang semua di meja. Terus handphone gue bunyi waktu itu. Pas gue lihat ternyata ada mantan gue ngubungin gue. Tapi gue emang sama sekali nggak pernah kontak-kontakan sama mantan gue itu. Tahu-tahu mantan lu nelfon aja. Terus si mantan gue ini, si doi ini ngeliat lah handphone gue, ternyata yang nelfon dari mantan gue. Makanan baru datang semua, dia langsung gulingin meja di restorannya. Udah gitu dia maki-maki gue, katanya anjing lu, katanya gitu. Nah kalau gue kan tipe cewek yang gue malu nih ya kalau malu lah. Apalagi depan orang. Lu dimarahin gitu. Biasa aja gue udah ngerasa gak dihargain. Iya. Apalagi lu dimarahin dengan kata-kata yang menyakitkan. Gue itu dia udah bener-bener gak ngehargain lu. Iya, udah gitu ya. Gue paling takut sih kalau dia marah itu, gue udah paling takut karena dia suka kayak misal pulangnya dia bawa motor gitu, dia suka bawa motor tuh ngebut banget sampai kayak gue tuh teriak-teriak kayak mau mati kayaknya. Aduh serem banget deh. Wow, emosi banget ya orangnya, yang temperamen ya. Udah gitu yang ketiga kali itu gue ditampar karena gue mau jalan ke mall. Pas gue nyamperin dia ke rumahnya, adiknya itu kayak ada yang mau bilang sesuatu gitu ke gue, tapi dia marahin, nggak dia bolehin. Akhirnya gue jalan sama dia. Kebetulan gue lagi bawa mobilnya di situ. Ketika gue bawa mobil, gue tanya dong, tadi adik kamu mau ngomong apa ke aku? Terus dia tiba-tiba marah. Dia bilang, enggak, udah, bukan apa-apa, kata dia gitu. Lah gue penasaran dong, ada apa nih gitu kan. Terus karena gue tahu karakter dia, kalau misalnya dia marah di depan orang tuh dia pasti pemaluin gue kan. Akhirnya gue ngurungin niat gue buat pergi ke mall. Karena lu takutnya malah kejadian di mall, lu dipermalukan seperti yang sebelum-sebelumnya. Akhirnya gue puter setir mobil gue mau arah balik ke rumah. Ternyata pas gue lagi balikin setir gue, dia nampar gue. Coba di situ gue masih kayak kaget. Gue ngomong ke dia, kata gue masih baik tuh, masih aku kamu. Gue bilang, kamu nampar aku? Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, udah buruan jalan. Maksudnya gue disuruh melanjutin perjalanan ke mall itu. Nah gue kan udah nggak enak kan, udah malas. Dia tampar, dia masih kayak gitu ya. Gue udah malas. Oke, jadi tadi kan gue udah jelasin mengenai yang lu pernah waktu makan terus makanan lu digituin. Terus yang terakhir, yang ketiga, lu gimana ceritanya nih?
Yang ketiga kali itu gue ditampar karena waktu itu kan gue mau pergi ya. Gue waktu itu gue yang bawa mobil, gue jemput dia ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya gue ketemu adiknya. Adiknya ngomong katanya, Kak Verlin, aku mau cerita. Terus dia keluar dari kamarnya. Terus dia marah ke adiknya, dia bilang, saya tak perlu cerita, gue marah sama lu tuh. Nah berarti ada sesuatu dong yang gue nggak tahu apa nih adiknya mau cerita apa. Pas di jalan gue tanya ke dia, tadi adik lu mau cerita apa sih, kata gue. Terus dia bilang nggak ada cerita apa-apa, katanya gitu. Nah karena gue tahu dia itu setiap marah itu mempermalukan gue ya, jadi gue nggak pingin kalau lagi marah tuh gue nggak pingin pergi keluar karena gue takut, jadi gue takut dibikin malu juga gitu di mallnya ya. Nah kebetulan karena gue yang bawa mobil, gue mau balik dong, arah balik. Terus gue bilang ke dia, aku udah nggak mau pergi, aku mau pulang. Gue sempet ngomong gitu ke dia. Pas gue arah balik, dia nampar gue kaget. Jadi tuh gue masih kayak kaget, tapi gue masih yang kayak baik-baik aja. Gue nanya, kamu ngapain nampar aku, kata gue. Terus dia bilang, buruan jalan. Maksudnya buruan gue bawa mobil lanjutin perjalanan ke mall itu. Gue bilang, enggak, aku udah nggak mood, gue bilang gitu. Terus dia mukul spakbor mobil gue marah dong, karena gue paling nggak suka kalau marah tuh harus ngerusak barang, apalagi itu kan mobil gue beli dengan hasil jerih payah gue sendiri, kerja gue sendiri. Makanya gue kalau punya barang ya gue apik-apik karena gue tahu belinya tuh perjuangannya gimana. Udah gitu gue marah, gue bilang, lu kalau marah jangan mukul-mukul barang ya, kata gue. Terus kata dia, emang ada yang rusak, berapa sih biar gue bayar? Gue bukan masalah biayanya Beb, tapi gue gak suka cowok kayak gitu setiap marah harus merusak barang. Terus gue tetap mau balik ke rumah. Pas gue ketiga kali puter setir mobil, dia langsung nampar gue. Dan itu posisinya gue pakai kacamata, dan itu namparnya bener-bener kayak pakai emosi, langsung kenceng banget. Apalagi dia petinju kan. Ya, paham. Ditampar cowok aja sakit, apalagi ditampar cowok yang petinju. Iya. Gue kayak musuhnya kali ditampar. Wah, itu kacamata plastik itu langsung patah. Kuping gue langsung kayak gak ngedenger, pengang banget. Terus di pipi gue tuh langsung kayak ngecap merah. Dia abis nampar gue langsung keluar dari mobil, langsung ngebanting pintu mobil. Gue di situ langsung kayak, karena udah pusing banget, gue langsung kayak di setirnya tuh gue langsung kayak begini, langsung karena gak kuat, kepala gue kan berat banget langsung kepalanya. Gue langsung nelfon nyokap, gue bilang gue punya adik cowok kebetulan. Gue bilang, si Aldo. Gue nelfon nyokap, gue bilang, mah suruh Aldo ya jemput Elin di sini. Kebetulan itu belum jauh banget dari rumah arahnya. Adik gue jemput, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue tiduran di setir mobil. Tapi untungnya itu tuh gue di situ gue lewat jalan belakang yang banyak kayak pohon-pohon gitu. Jadi bukan lewat jalan raya besar, nggak, gue ada potong jalan gitu. Nah adik gue di situ dia langsung kayak gendong gue, mindahin ke bangku jok sebelahnya. Dia langsung bawa mobil. Terus dia nanya, mbak lu kenapa kok muka lu bengkak? Katanya bengkak matanya. Gue juga kan sembab karena nangis kan. Gue bilang gak kenapa-napa, karena gue takut kalau adik gue tahu dia bakalan emosi, namanya kakaknya yang digituin kan. Apalagi bokap gue itu selalu ngajarin ke adik gue untuk kalau sama kakaknya tuh lebih dijaga. Kalau namanya kakak atau adik laki-laki pasti kayak gitu ya. Gue gak cerita ke adik gue. Setelah kejadian itu sih gue udah nggak kontak-kontakan lagi sih, gue udah lost kontak. Langsung lost kontak di situ. Gue udah nggak ngabarin dia. Itu berat gue tuh sampai benar-benar turun banyak, karena setiap gue mau makan, setiap gue mau ngapain tuh selalu keinget tamparan dia, sakit banget. Karena gue nggak pernah digituin sama bokap gue. Bokap gue tuh kayak yang, walaupun gue bukan anak bungsu, tapi dia selalu bilang ke adik gue,
dia selalu bilang ke adik gue suruh melindungi gue, jadi seakan-akan gue anak bungsunya di keluarga itu. Jadi ini banget ya, kaget gue bener. Kaget. Soalnya tapi memang kalau misalnya dilihat sih, lu padahal udah 2 tahun deh, harusnya kan 4 tahun. Ya maksudnya lu 2 tahun nggak ngeliatin tadi ya, ini awal-awal. Tapi udah lu jalan lama, baru dia kelihatan kayak semuanya. gitu. Iya. Tapi Tuhan tuh baik, maksudnya Tuhan tuh baik untuk kelihatan dari sekarang. Coba amit-amit gitu kalau nikah sama dia lu habis itu. Nah terus setelah kejadian lu udah lost contact selama beberapa bulan, akhirnya lu tahu lu sempet balikan lagi kan? Di mana? Semenjak lost contact 3 bulan itu dia selalu hampir setiap hari ngirim makanan. Dan kebetulan makanannya makanan yang gue suka semua, kayak misalnya Hokben, udah gitu Harvest, yang gitu-gitu sih. Makanan-makanan yang memang lu suka dia pilih. Tapi dia nggak kontak lu sama sekali. Udah mulai kontak lagi. Enggak, dia di makanan itu dia tulisin surat. Kata-kata yang menyentuh hati gue lah. Tapi di situ gue nggak ke ini sama sekali sih, gue nggak ke rayu sama sekali sama kata-katanya juga. Terus yang lu sempet cerita, lu sempet dikasih makanan dan ternyata dia gituin lu. Jadi gini ceritanya, pas dia ngirim makanan itu, atasan gue sih udah ngingetin. Gue nyeritain ini ke atasan gue karena pekerjaan gue juga kan jadi nggak konsen, bukan gue nggak konsen di kerjaan, gimana ya, orang tau lah kalau gue lagi ada pikiran gitu. Orang bisa ngeliat, atasan gue bisa ngeliat gue lagi ada masalah nih, karena kan tiap hari ketemu kan sama teman kantor gue. Terus atasan gue nanya, Karlin kamu kenapa? Terus gue ceritain lah, dan akhirnya pas tahu si mantan gue ini ngirim makanan, dia ngingetin gue, dia bilang kamu hati-hati, takutnya makanannya ini dipelet atau apa gitu. Nah sedangkan gue kan anti banget, gue nggak percaya sama kamu gituan. Gue juga sama kayak gitu, gue nggak percaya gitu. Tapi kalau misalnya lu udah ngalamin sendiri, lu pasti kaget. Nah gue nggak percaya hal gituan. Udah gitu gue bilang gini, lah kalau misalnya ini makanan dipelet kan semua kena pelet, karena kan yang makan bukan gue doang, angkatan gue. Jadi satu ruangan itu isi 4 orang teman-teman gue. Nah yang makan tuh kita berempat. Nah, dan gue pikir gini, oh kalau misalnya dipelet itu kalau yang makan yang dipelet, ternyata enggak. Jadi setelah gue makan itu beberapa minggu kemudian, gue kayak orang gila, gue kayak nangis-nangisin dia mulu, gue pingin ketemu dia. Akhirnya kangen terus gitu. Padahal sebelumnya, padahal gini, gue aneh, padahal gue tuh orangnya jaim banget. Gue orangnya walaupun udah pacaran lama, gue orangnya masih jual mahal. Gue nggak pernah mau ngontek dia duluan, ngabarin gue dia duluan. Gue tuh tipe cewek yang kayak gitu. Iya, gue juga sama kok. Gue tuh kalau misalnya nggak di chat ya udah gue diem. Iya, gue nggak ngechat dia gitu. duluan. Iya. Gitu. Nah udah gitu, ini di satu sisi udah nggak kontekan lama, tapi gue nangis karena gue nggak bisa nahan perasaan gue. Lu saking kangen banget. Tapi lu sempet kepikiran nggak dia ngapa-ngapain gue? Nggak ada kepikiran karena gue nggak percaya hal begituan. Terus akhirnya lu tahu lu digituin gimana? Akhirnya gue telepon dia, gue ngajakin ketemuan. Lu yang ngajakin? Iya, padahal gue selama pacaran itu gue nggak pernah ngontek dia duluan. Tapi ini gue nelpon dia, gue bilang gue mau ketemu lu, gue kangen. Bisa gitu. Enggak, bukan gue padahal di logika lo udah disakitin, tapi lo malah ngontek dia lagi. Tapi bukan gue banget. Nah udah gitu gue nangis, gue ngubungin dia, terus akhirnya ketemuan akhirnya dia datang ke rumah lah. Sedangkan orang tua gue kan nggak tahu kalau gue punya kejadian abis ditampar itu. Orang tua gue nggak tahu, dan gue nggak cerita. Ya sedih lah, anaknya di rumah disayang, terus kalau dia tahu di luar gue dipukulin, ya pasti dia bisa, orang tuh bisa bisa mati berdiri kali. Terus dia datang ke rumah, namanya pacaran udah lama, kita sering tuker-tukeran handphone. Terus gue ambil handphone dia, pas gue ambil, dia langsung kayak narik handphone dia, kayak nggak boleh gue pegang gitu. Wah ada apa nih? Gue langsung ambil handphone dia, gue langsung lari ke kamar mandi. Cuma kamar mandi yang di deket taman di rumah gue, karena di situ ada bokap gue. Di deket kamar mandi itu ada bokap gue duduk di taman. Gue yakin kalau misalnya gue kesana, dia nggak akan mungkin ngejar gue kan, karena ada bokap gue. Terus di kamar mandi gue scroll tuh WA-nya,
gue baca ada tulisan gini, nama panjang gue Velin Kristiana Nana binti, nama orang tua gue sudah ada dalam penanganan saya, gimana makanannya udah sampai belum, di chat itu. Terus dia balas, makanannya udah sampai tapi belum ada perubahan. Di situ gue kaget. Wow. Di situ gue kaget. Gue gak percaya hal begituan kan. Di situ gue langsung manggil nyokap. Gue teriak, mah, nyokap gue nyamperin. Gue suruh baca nyokap gue, tapi nyokap gue juga tetap nggak percaya gitu. Nggak tahu nyokap gue udah di iniin juga atau ya, nyokap gue nggak percaya lah intinya. Terus gue makin kesini gue makin ngeliat gue aneh, makin kayak yang ngejar-ngejar dia. Gue sampai kebetulan dia itu lagi ada acara di Bandung. Jadi dia itu atlet. Udah dibeli sama Kabupaten Bandung gitu. Dia ikut kayak juaraan Dispora gitu. Nah gue waktu itu gue posisinya lagi nggak ada duit deh. Gue sampai jual kalung gue hanya untuk menempuh jarak ke sana. Gue bawa mobil sih. Gue kira ke sana nyamperin dia. Gue kayak orang gila. Nah teman-teman gue, om gue ngeliat gue kayaknya udah nggak beres. Ada yang nggak beres nih dari diri gue. Akhirnya udah gitu gue pernah gini ketahuan sama nyokap gue lagi di dalam mobil hanya untuk telepon-teleponan sama dia doang, sampai gue ngumpet-ngumpet di dalam mobil karena kan nyokap gue udah baca chat itu kan. Begonya udah gitu karena bucin banget kalian nggak tahu ya, karena pengaruh itu juga. Akhirnya ya gue berobat. Setelah gue berobat itu ya puji Tuhan sih sampai sekarang cuma lepas. Terus cuma untuk lagi yang terakhir itu nggak usah. Oke, berarti intinya adalah akhirnya lu setelah berobat lu udah mulai tapi bisa. Berobatnya lama ya, bertahun-tahun baru gue bisa bisa sembuh sampai sekarang. Oke, sekali lagi makasih banyak buat semua sharing lu yang buat di podcast Ratu Tips. Sekali lagi makasih. Mungkin bisa jadi sedikit menginspirasi buat cewek-cewek atau cowok-cowok juga. Please, ya, untuk cowok-cowok ya sayang sama cewek, lu jangan pernah nyakitin. Cowok-cowok, kalau menurut gue cowok yang berani main tangan itu bukan cowok sih, karena cowok yang benar-benar cowok itu dia yang menjaga, bukan yang main tangan. Kayak bencong tuh gak kan berarti dia berani sama cewek. Iya. Udah gitu untuk cewek-cewek juga. Asal tahu nih, berarti beberapa pesan dari lu buat teman-teman yang nonton video ini. Berarti intinya adalah buat cowok juga jangan kayak gitu. Nah buat cewek juga nih gimana nih biar kasih tahu nih, kan ada beberapa juga yang kemarin sempat kita bahas ya berita tentang Lesti Bilar, katanya mereka juga sama ya beliau di KDRT terus mereka balikan. Gue sih rasa rada ngerinya takut mengulangi hal yang sama ya. Pasti ya. Kalau gue pribadi karena gue udah pernah ngalamin itu ya, mantan gue itu udah sumpah-sumpah, udah janji-janji. Tapi ternyata kalau ada masalah ya dia bakalan begitu lagi karena udah karakter susah. Udah karakter iya. Nah kalau milih pasangan juga kita harus tahu bibit bebek bobotnya. Itu ngaruh banget. Gue ngalamin. Kalau misalkan punten ya, misalkan dia memang ada sedikit kurang dari sisi keluarganya atau lingkungannya, memang akan berpengaruh pada sifat dia juga. Apalagi kalau misalnya, maaf ya, pasangan kita mungkin dari keluarga yang broken home atau bukan broken home sih, tapi orang tuanya mungkin pernah dikitin juga sama bapaknya. Nah dia bahkan melakukan hal yang sama mungkin dia. Ya. Itu sih sekedar dari pengalaman hidup kita ya, maksudnya gue juga tahu dan gue juga punya teman-teman yang seperti itu. Memang jangan sampai kalian salah jangan sampai kalian salah pilih pasangan, karena kalau udah nikah itu kalau gue pribadi sih sekali untuk seumur hidup. Betul, ya. Jadi kalau misalnya kalian salah pilih pasangan, kalian menyesalnya bakal seumur hidup. Iya sih, seumur hidup, dan itu jadi trauma yang mendalam buat lu kan. Jadi lu harus hati-hati banget. Gue mau deket sama cowok lagi pun gue kayak milih-milih, mikir takut. Karena gue pacaran 2 tahun aja gak ketahuan. Gue ketahuannya di tahun 3 tahun keempat. Sebenarnya itu sama aja kayak manipulasi juga sih, maksud gue. Pinter dia untuk menyembunyiin diri dia yang sebenarnya. Jadi
dari awal hubungan tuh yang dia liatin ke lu tuh topeng dulu nih. Nanti setelah dia tahu lu bucin ke dia, baru dia mengeluarkan sifat aslinya, biasanya kayak gitu sih. Jadi pelajaran berharga banget buat teman-teman ya. Jadi karena kalau nikah dan pacaran itu beda ya. Kalau udah nikah, walaupun kita baik-baik aja pasti ada rasa bosan, jenuh segala macam. Nah apalagi pacaran, kalau misalnya lu dapet yang nggak baik, ya pasti ya lu menderita seumur hidup. Iya benar. Jadi aku mau bilang hati-hati ya buat teman-teman yang udah nonton video ini, semoga bisa jadi pembelajaran hidup juga ya. Thank you ya Beb, kamu udah. Gue juga makasih nih udah diizinin buat masuk podcast lu, buat sharing-sharing, buat ngingetin lagi ke anak-anak muda sekarang. Untuk perempuan harus lebih hati-hati dalam memilih pasangan. Untuk laki-laki, pesan gue sih tolonglah jangan, masalah apapun yang lu hadapin jangan pernah sekalipun main tangan. Itu mau perempuannya yang salah, mau perempuannya yang cerewet, mau perempuannya yang selingkuh, jangan pernah sekali-kali main tangan, karena itu fatal banget menurut gue. Iya, betul. Thank you ya Beb udah share di sini. Semoga depannya nggak ada yang seperti itu lagi Beb. Semoga kita sama-sama ngedapetin yang terbaik. Amin. Thank you ya Beb. Mau nanya, kalau misalnya kita yang lagi ngadepin itu gimana caranya? Caranya ya lu harus tinggalin. Karena gini. Oke. Lu gini. Nih ada yang nanya, iya, dan teman-teman gue nih termasuk nih si kameramen juga ngalamin nih. Makanya gue bilang kalau misalnya lu melihat red flag dari awal hubungan, tinggalin. Please leave. Ya. Karena kalau misalnya lu mau ngedapetin emas, lu harus ngelepas perak lah istilahnya. Jadi yang kalau misalnya itu yang tadi gue bilang, jangan kita pacaran terlalu banyak mentolerir sampai akhirnya kesalahan yang besar lu anggap kecil, padahal itu kayak misalnya main tangan, itu kesalahan yang fatal banget tapi lu anggap kecil gitu. Bisa jadi lu dibanting. Iya. Lu kalau bisa jadi bukan dibanting, dibunuh. Bisa jadi. Lu 3 kali ditampar lu diem aja. Ntar bisa jadi nanti si lu ditampar aja, lu diem aja nggak marah. Oke, nanti next gua cekek. Iya. Lu dibanting. Karena namanya kalau udah sifat karakter dia emosi begitu, kalau ada satu masalah lagi dia nggak bisa ngontrol emosinya lagi. Tapi penyakit gak sih itu kalau menurut gua? Penyakit. Itu memang setiap orang yang menurut gua agak aneh, agak sakit, itu memang dia punya gangguan kepribadian. Jadi kayak hal-hal kecil yang misalnya kayak mantan lu nih misalnya mukulin, itu pasti dia punya gangguan kepribadian. Terus kayak mantan lu ada yang seneng buat dikejar-kejar, ya dan lain sebagainya. Ada juga yang dia pengennya validasi, misalnya kayak dipuji-puji gitu. Kayaknya menurut gue sih kemarin ada waktu kejadian yang gue itu, gue nggak bisa nyalahin mantan gue sepenuhnya ya, karena gue bisa jadi sedikitnya ada dari lu nya. Iya, gue sih yakinnya gini, kalau misalnya cewek yang baik atau pasangan cewek yang baik, dia bakal dapat cowok atau pasangan yang baik juga, begitupun sebaliknya. Jadi kalau menurut pasangan yang baik, ya dari elunya dulu yang harus jadi baik gitu. Iya, itu salah satu pelajaran juga ya Beb ya. Jadi kita harus jadi orang baik dulu biar dapat yang baik. Perjalanan hidup yang sangat banyak pelajarannya. Tapi dengan adanya begini, itu malah bikin kita jadi mawas diri ya. Iya. Dan lu tahu nggak sih, kadang seseorang datang ke hidup kita tuh ada 2 alasan. Jadi yang pertama, kalau dia bikin bahagia ya lu senang, tapi kalau misalnya dia nyakitin lu berarti dia ngasih pelajaran hidup buat lu.